Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintawati dari Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 1. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis yang merangkum materi yang udah dibahas minggu-minggu sebelumnya. Yang akan saya bahas adalah kelompok Elis dan Uwais. Kelompok Elis dan Uwais membahas adalah mustahalah adalah suatu yang membahas pokok-pokok dan ketentuan dalam suatu hadis yang diketahui dengan ilmu ini keadaan sanad dan matanya diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Ilmu mustahalah bisa juga disebut ilmu hadis karena dengan mempelajari ilmu ini akan bisa membedakan mana yang hadis sahih dan mana yang hadis dhaif. Hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang mempunyai arti baru. Hadis menurut istilah adalah suatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam atau persetujuan. Dalam bentuknya ada 3, yaitu fi'liyun, qauliyun, dan takririyun. Sikap diam atau persetujuan Nabi. Istilah-istilah dalam ilmu hadis yaitu sunnah menurut bahasa adalah perjalanan hidup yang baik dan perjalanan yang jelek. Dalam setiap apa yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Atsar adalah suatu riwayat yang berupa perkataan dan perbuatan dari sahabat atau tabi'in. Sanad adalah perjalanan hadis dari muhaddis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Matan adalah isi atau materi, redaksi atau susunan kalimat dalam sebuah hadis. Rawi adalah orang yang menyampaikan riwayat atau berita. Musnad adalah suatu nama dari bagian hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mushin adalah orang yang menyampaikan hadis berikut sanad-sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan adalah kitab hadis yang diatur menurut bab-bab fikih muamalah, jenayah, munakahat, dan lain sebagainya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman serta mati dalam keadaan muslim. Tabi'in adalah orang yang sezaman dengan sahabat, bertemu dan belajar hadis, kemudian mati dalam keadaan muslim. Nah, tabi'in adalah orang yang sezaman dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'in dan belajar hadis, kemudian mati dalam keadaan muslim. Mukhadormun adalah orang yang pernah mengalami hidup di 2 zaman, yaitu zaman jahiliyah dalam Islam, akan tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukharaj adalah ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang kemudian dikumpulkan dalam kitabnya. Mudawwin adalah nama gelar bagi orang yang menulis dan perbanyak kitab-kitab hadis untuk kemudian dipelajari dan dijadikan pedoman hidup umat Islam. Hadis tinjau dari jumlah rawi yang meriwayatkannya. Hadis mutawatir adalah suatu hadis yang mempunyai beberapa turuk dan sanad yang banyak dan tidak ada batasan tertentu. Nah, saya akan membahas kelompok saya sendiri dan partner saya, Bang Saiful. Di sini kami membahas tentang makalah sejarah hadis pada Rasul, sahabat, tabi'in, dan masa pengumpulan serta kodifikasi hadis dan penasilan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Jadi, hadis pada masa prakodifikasi periode pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut atar al-wahyi wa at-tahwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan
masyarakat Islam. Nah, periode kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin pada 11 Hijriyah sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut Atsar at-Tasabut atau wa al-iqlal min al-riwayat, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Dalam prakteknya, pada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni dengan lafaz asli yang menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW, yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Dengan maknanya saja yang mereka meriwayatkan makna karena tidak hafal lafaz aslinya dari Nabi Muhammad SAW. Karena meningkatnya periwayatan hadis, munculnya bendaharawan dan lembaga-lembaga sentrum perkembangan hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Di antara bendaharawan hadis yang banyak menerima penghafal dan mengembangkan atau meriwayatkan hadis adalah yaitu Abu Hurairah. Menurut Al-Jauzi, beliau meriwayatkan 5.374 hadis, sedangkan menurut Al-Kimani beliau meriwayatkan 5.360 hadis. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Aisyah meriwayatkan 2.276 hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Hadis pada masa pasca kodifikasi. Perkembangannya, periode ketiga, perkembangan pada masa kecil dan tabi'in. Periode tersebut disebut Atsar. Istilah al-riwayat ialah al-amsar, masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 90 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Nah, hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Nah, periode yang keempat ini pengumpulan dan pembukuan hadis. Periode ini disebutkan Atsar Al-Kibat wa Atawin. Masa penulisan dan pembentukan, maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah ataupun adapun kalau secara perseorangan, sebuah abad kedua Hijriah hadis sudah banyak ditulis pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi. Nah, periode yang kelima ini masa penasilan dan penyusunan kaidah-kaidah abad ke-3 Hijriah, merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Nah, sebuah kitab-kitab jurai, kitab Muwattahah Al-Malik tersebar dalam masyarakat yang disambut dengan gembira. Kemudian penghafal hadis, pengumpulan dan pembukuannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Di sini ada beberapa kelompok pengertian tamatul wa al-ada, yaitu tamatul adalah menerima dan mendengar suatu riwayat hadis dari seorang guru dengan mengumpulkan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Al-Jarqi memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis adalah proses penerimaan hadis, sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode yang berbeda-beda. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan hadis. Penyampaian hadis menurut Nuruddin Ithar adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses penyampaian dan meriwayatkan hadis. Syarat penerimaan hadis dan penyampaiannya, kelayakan tamatul. Mayoritas ulama cenderung
memperbolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia taklif, sedangkan sebagai mereka tidak memperbolehkannya. Sahabat tabi'in dan ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti Hasan Husain, Abdullah bin Az-Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Mahmud bin Arabi, dan lain-lain, tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah balik ataupun belum. Nah, selanjutnya metode penerimaan hadis dan penyampaiannya. Di sini al-sima yaitu mendengar, yakni suatu cara menerima hadis dengan cara mendengarkan dari perkataan gurunya dengan cara didekatkan baik hafalan dari maupun tulisan, sehingga lafaz-lafaz yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis atas dasar sama ialah tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru yang tadi itu berupa metode penerimaan hadis. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan menyampaikan. Menurut Nurdin Ittar adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses penyampaian dengan meriwayatkan hadis. Kelayakan tahammul dan kelayakan ada. Metode yang digunakan seperti al-sima, al-qiraah, al-ashif atau al-qiraah, ijrah, al-munawah, al-kibah, al-i'lam, pemberitahuan, al-wasyi'ah, mewasiati, terus mendapat. Nah, saya di sini akan membahas dari yang pemateri Rangga, yaitu kelompok Rangga, judul hadis dari sumbernya, pengertian hadis qudsi. Secara etimologi, kata qudsi adalah nisbah atau suatu yang dihubungkan kepada al-qudsi yang berarti suci. Dengan demikian, hadis qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat qudsi, yaitu hubungannya kepada yang maha suci atau Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi, yaitu Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam prasangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya bila dia mengingatku. Maka jika dia mengingatku, niscaya aku mengingatnya. Nah, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran maupun pengguli sastra Arab yang waktu itu merupakan sastra terbaik, sehingga orang Arab tidak mampu membuat karya sastra seindah dan sebaik Al-Quran, walaupun hanya satu surat. Tidak demikian halnya dengan hadis qudsi. Lafaz dan arti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi artinya berasal dari Allah, akan tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh meriwayatkan Al-Quran secara makna. Adapun hadis qudsi boleh meriwayatkannya secara makna. Hadis marfu'. Pengertian hadis marfu' secara etimologi berarti yang diangkat dan yang dimajukan, yang diambil dan dirangkai dan yang disampaikan. Nah, pembagian hadis marfu' di sini ada hadis marfu' sya'rir, hadis marfu' qauli hakiki, hadis marfu' fi'li hakiki, hadis marfu' takrir hakiki, hadis mauquf. Nah, pengertian mauquf yang dimaksud dengan hadis mauquf
Mauquf adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung maupun putus. Macam-macam hadis mauquf, mauquf pada perkataan, mauquf pada perbuatan, mauquf pada takrir. Nah, di sini saya akan membahas kelompok Erna dan Taufik, yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Dalam perkembangannya, ilmu hadis terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu ilmu Rijal al-Hadis. Nah, ilmu Rijal al-Hadis yang membahas para perawi yang artinya baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan sudutnya. Yang kedua yaitu ilmu jarh wa at-ta'di, yang artinya ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang diharapkan para perawi dan tentang pentakdilannya, mengandung adil para rawi yang memakai kata-kata yang khusus, dan tentang martabat kata-kata itu. Selanjutnya ilmu fan al-mubahamat, yakni artinya ilmu untuk mengetahui nama-nama orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Nah, selanjutnya ilmu tasfif wa at-tahrif, yang artinya ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai mushaf dan bentuknya dinamai musharraf. Selanjutnya ilmu i'lal al-hadis, ilmu yang menerangkan artinya ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat merusak hadis. Ilmu gharib al-hadis, yang artinya tadi sabdanya ilmu yang menerangkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan kurang terpakai oleh umum. Ilmu naskah wa mashum manashuk, ada Arabnya yang artinya ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimasukkan dan yang menasilkannya. Ilmu asbab waruk al-hadis, yang artinya ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masa Nabi menurunkan itu. Ilmu talfiq al-hadis, yaitu maknanya ilmu yang membahas tentang cara pengumpulan antara hadis-hadis yang berlawanan zahirnya. Ilmu mustahal hadis, yakni ilmu yang menerangkan pengertian istilah yang dipakai ahli-ahli hadis, sejarah perkembangan ilmu mustahul hadis, sejarah perkembangan hadis dan masa ke masa, dimulai dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in hingga sekarang.
masa kelahiran, masa penulisan, masa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 101 Hijriah atau 720 Masehi, masa pembukuan, masa penasilan, masa pengkajian, masa kontemporer. Ya, ini saya akan membahas kelompok Lutfi Hidayat dan Bang Joko, yaitu kelompok ini membahas dalil-dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalil-dalil kehujahan hadis, pembahasan ini ada dua pembahasan. Pertama, masalah dalil-dalil kehujahan hadis. Yang kedua, masalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalil-dalil dalam Islam sangat penting sebab hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber ajaran yang dimaksud meliputi sebagai sumber ajaran, kaidah, ibadah, akhlak, dakwah, pendidikan, dan peradaban. Bagaimana pengidolaan dan peneladanan kita kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan ini berdasarkan pada pengetahuan hadis. Nabi SAW dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan setelah Al-Quran. Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis, sama halnya dengan mengikuti Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan. Tanpa memahami atau menguasai hadis-hadis siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syarat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan, adalah berjalan sendiri-sendiri. Dalil kehujahan hadis yang dimaksud dalam dalil kehujahan hadis atau sunnah adalah berasal dari hadis sebagai dasar ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam. Nah, pedoman hidup Muslim. Nah, yang kedua setelah Al-Quran, bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam bagi Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Ayat-ayat Al-Quran sendiri cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebesaran al-hadis ini sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini ada beberapa dalil atau alasan mengapa hadis dapat dijadikan dasar ajaran atau dasar hukum Islam, sebagaimana disadur dari kitab ilmu usul fikih karya Abad Al-Wahhab Al-Kaf, guru besar Al-Syi'rah Al-Islamiyah di Fakultas Hukum Universitas Al-Qaryah. Dalil Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 179 yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik mukmin. Dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah
mencapai usia taklif, sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya. Sahabat tabi'in dan ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti Hasan Husain, Abdullah bin Jubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Said Al-Khudri, Muhammad Ibnu Arabi dan lain-lain, tanpa mempermasalahkan apa mereka telah baligh atau belum. Layakan ada mayoritas ulama usul dan ulama fikih sependapat bahwa orang yang meriwayatkan bisa dijadikan hujjah, baik laki-laki maupun wanita, untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Islam pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma periwayatannya orang kafir tidak sah seandainya periwayatnya orang fasik yang disuruh bertawakuf, maka lebih-lebih perawi yang kafir. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang-orang fasik melalui firman-Nya. Baligh merupakan pusat taklif, karena itu riwayat anak yang berada di bawah usia taklif tidak bisa diterima. Sebagai penerapan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, adil adalah sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian, dan percaya pada diri sendiri dengan kebenaran, menjauhkan diri dari pendosa besar dan sebagian dari pendosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah, tetapi tergolong kurang baik, dan selalu menjaga kepribadian. Dabatu adalah yakni keterjagaan seorang perawi ketidak menerima hadis dan memahaminya ketika mendengar serta menghafal sejak menerima sampai menyampaikan kepada orang lain. Dahabat ada mencakup hafalan dan tulisan. Maksud seorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, pergantian atau pengurangan bila ia meriwayatkan dari tulisan. Metode penerimaan hadis dan penyampaiannya. Asima mendengar, yakni cara penerimaan hadis dengan cara mendengar sendiri dari perkataan guru dengan cara didekatkan baik dari hafalan maupun tulisan, sehingga yang menghadirkan mendengar apa yang disampaikan. Al-qiraah al-asyik atau a'rad al-qiraah, membaca di hadapan guru, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membaca hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacanya maupun orang lain, sedangkan sang guru mendengarkan atau menyimak, baik guru itu hafal maupun tidak, tetapi dia memang memegang kitab atau mengetahui tulisannya. Ijazah yakni seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang tertentu, sekalipun murid tidak membaca kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya seperti gurunya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yakni tasahul adalah penerimaan dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Al-a'da adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nurdin, Itra adalah menyampaikan untuk meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-a'da adalah proses penyampaian dan meriwayatkan hadis. Kelayakan tahammul dan kelayakan al-ada, metode yang digunakan seperti asima, al-qiraah, al-asyih adalah a'rad, qiraah, ijah, al-munawah.
Baik, cukup sekian yang saya presentasikan. Wassalamualaikum